Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon pengantin yang berbahagia, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pilar-pilar keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia, yang tentram, yang damai karena tercukupinya dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan material dan spiritual, kebutuhan fisik dan non fisik, itulah dua kebutuhan yang akan bisa membuat keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah. Pilar-pilar penyangga keluarga sakinah itu ada 5, dimana kalau salah satu pilar ini kurang kokoh, rusak atau bahkan rontok, maka akan membahayakan keutuhan rumah tangga tersebut. Ya. Pilar yang pertama adalah zawaj. Ya. Zawaj artinya zawaj itu berpasangan. Pertanyaannya, apakah ketika kita berpasangan justru akan menguatkan, akan membahagiakan, akan memperlancar segala urusan? Jawabnya belum tentu. Hal ini dibuktikan dari beberapa kasus perceraian di mana ketika suami istri mungkin merasa lebih bahagia dirinya itu sendiri daripada berpasangan dengan suaminya, sehingga mereka itu bercerai. Ini bukti bahwa mereka berpasangan tapi pasangannya itu justru tidak membahagiakan. Untuk itu, sebagai gambaran pasangan ini, kita bisa melihat pasangan orang yang main badminton dengan areal yang cukup luas. Maka ketika pasangan pemain yang berpasangan atau ganda melawan single, dijamin yang menang adalah yang ganda. Karena apa? Karena yang ganda itu bisa menutupi kelemahan tempat, bisa menutupi kelemahan pasangannya, dan juga tenaganya enteng. Tapi ada juga dalam olahraga berpasangan justru merepotkan, sebagaimana permainan tenis meja. Dengan adanya aturan ketika setelah menerima bola atau serve tidak boleh menerima lagi, yang harus menerima adalah pasangannya, padahal lapangannya begitu sempit, ya, satu orang cukup. Ketika single melawan double, malah mungkin sekali yang menang adalah yang single. Nah, ini bayangan, ternyata berpasangan itu bukan atau tidak selalu menyenangkan, tidak selalu membuat kekuatan, tapi bisa juga dengan berpasangan justru malah merepotkan, dan hal inilah yang menyebabkan perceraian. Untuk itu, supaya pasangan itu bisa saling sinergi, saling bisa membantu, maka perlu dibuat aturan yang sama-sama mengenakkan, yang sama-sama membahagiakan masing-masing pasangan. Untuk itu, pilar yang kedua adalah mitsaqon ghalidhon. Orang menyebut adalah janji yang kokoh atau janji agung. Orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa pernikahan adalah janji suci, begitu ya. Janji kokoh, sebuah janji atau perjanjian adalah sesuatu aturan yang disepakati oleh dua belah pihak. Dalam hal ini adalah suami dan istri. Janji kokoh, janji akan kokoh kalau aturan itu membahagiakan keduanya, bukan menyusahkan salah satunya, atau sakinah untuk salah satunya, tapi harus sakinah untuk dua-duanya. Nah, kalau aturan itu hanya menguntungkan salah satu pasangan, maka dijamin ya pilar mitsaqon ghalidhon ini tidak kokoh, yang berarti bisa membahayakan kebahagiaan sebuah perkawinan. Kemudian pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf atau hubungan yang bermartabat. Ya, orang mengatakan hubungan yang bermartabat ini adalah hubungan yang dilandasi dengan saling menghormati, ya, kemudian saling setia dan saling sayang. Jadi pasangan suami istri itu
harus saling menghormati, ya. Bukan berarti karena merasa sudah seperti apa dan sebagainya, rasa hormatnya hilang, ya. Nah, kalau sudah rasa hormatnya hilang itu membahayakan. Kok antara membahagiakan dan membahayakan kok kadang lira-liru ya. Itu membahayakan pilar misalkan ghalido, pilar muasyarah bil ma'ruf, otomatis tidak kokoh ya. Kemudian untuk pilar yang keempat adalah musyawarah. Artinya setelah kita menjadi pasangan suami istri, segala kegiatan apapun untuk menentukan bentuk sebuah keluarga yang sakinah seperti apa, untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti apa, dan juga untuk memahami sifat-sifat psikologi masing-masing calon, masing-masing pasangan seperti apa, itu juga perlu dibicarakan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Jangan sampai kita menginginkan sesuatu hanya terpendam dalam hati dan hanya mengharap pasangannya memahami gitu ya. Harus disampaikan. Nanti kalau kita hanya mengharap ternyata pasangannya nggak paham, kita yang rugi dan kita juga yang nanti yang akan rugi. Kemudian pilar yang kelima adalah tarodin, saling ridho. Artinya apa? Artinya manusia itu tidak ada yang sempurna, termasuk pasangan kita. Ketika ada sesuatu yang memang sifat sudah berusaha untuk memperbaiki, tapi di luar keterbatasan manusia, dan itu mungkin pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga perlu tarodin, perlu ridho ya, perlu ridho. Oh, memang seperti inilah pasangan saya. Ya, dengan tarodin itu maka akan terhindar dari permasalahan yang menyakitkan hati. Kenapa? Karena timbulnya suatu masalah itu berawal dari kita punya keinginan, kita punya harapan terhadap pasangan kita, tapi ternyata keinginan atau harapan terhadap pasangan kita itu tidak terpenuhi oleh pasangan kita, sehingga kita akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, maka kita akan sakit hati. Sakit hati ini akan bisa menimbulkan permasalahan, percekcokan, dan juga pertengkaran dengan pasangan kita. Itu 5 pilar. Dan untuk menghafal, kita hafalkan ini aja ya. Pilar pertama adalah berpasangan. Berpasangan, ya. Berpasangan. Nah, kita tepuk sakinah, tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling hormat, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, ya. Itu berpasangan, kemudian janji kokoh, ya, janji kokoh. Saling hormat, saling setia, saling sayang, itu muasyarah bil ma'ruf ya. Saling ridho, tarodin, musyawarah ya, untuk sakinah. Jadi untuk pilar itu nggak harus urut satu sama lainnya, yang penting ada dalam sebuah perkawinan supaya menjadi keluarga yang sakinah, penuh maslahah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.